Oke, selamat siang semuanya. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Oke. Nah, eh, saya tidak memantau chat. Silakan kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan. Kita mulai aja kuliahnya. Saya usahakan singkat, padat, berisi, gitu ya. Eh, kita bicara tentang pricing. Jadi pricing ini Anda tahu merupakan salah satu komponen dari 4P gitu ya, atau bauran pemasaran atau marketing mix gitu. Uh, Price, place, product, dan promotion. Uh, nah, di antara tiga bauran pemasaran yang lain, pricing ini punya peran sedikit lebih strategis karena dia berpengaruh lebih langsung terhadap revenue atau pendapatan perusahaan, dan kalau dia berpengaruh terhadap revenue pasti dia akan berpengaruh terhadap profit juga. 3P yang lain tentu juga berpengaruh terhadap revenue, tapi tidak sedirect atau selangsung dari pricing ini. Sehingga pricing ini ibaratnya merupakan jurus pamungkas bagi perusahaan untuk melakukan penjualan, gitu ya. Misalnya kalau Anda lihat di masa COVID saat ini, ada banyak produk yang karena tidak laku dia dibanting harganya. Atau karena dia sangat laku keras, dia naik jauh harganya itu melampaui harga wajar, ya. Tapi begitu suplainya kembali normal, harganya kembali meluncur turun, ya. Bahkan harga minyak bumi, harga minyak mentah di luar negeri itu Anda melihat sudah pernah mencapai titik minus gitu ya, bukan nol lagi. Nah, itu pricing, ya. Oke. Nah, ini pricing dalam dunia digital, jadi ada beberapa konsekuensi yang kita lihat ya. Yang pertama, Anda bisa membandingkan harga dengan mudah gitu ya. Segala sesuatu informasi sekarang berkat keberadaan internet itu dia menjadi telanjang gitu ya. Anda bisa bandingkan harga dengan cost atau uh, information cost atau biaya pencarian informasi yang minimal ya, karena tinggal klik-klik aja gitu ya, nggak perlu keliling toko misalnya. Kemudian bisa ngecek harga ya, juga berkat bantuan dunia yang serba digital saat ini ya. Kemudian dengan menggunakan aplikasi Anda mungkin bisa menetapkan harga yang Anda inginkan. Nanti kalau masuk dalam hitungan Anda ya, Anda tinggal uh, memasukkan apa itu, aplikasinya akan menginformasikan kepada Anda, wah ini harganya sudah cocok, ayo dibeli gitu ya. Kemudian mendapatkan produk secara gratis gitu ya, software misalnya ya, walaupun biasanya produk gratis itu produk yang versi basicnya ya. Kalau Anda ingin versi advance, Anda harus apa itu, membeli biasanya ya. Kemudian dengan menggunakan sosial media, aplikasi dan sebagainya, Anda bisa merekam perilaku konsumen dan kemudian menyesuaikan atau mengcustom penawaran berdasarkan habit, needs, and wants dari customer Anda. Ya. Kemudian memberikan akses kepada konsumen, konsumen Anda yang loyal terhadap harga khusus misalnya, nah itu sangat dimungkinkan karena dia bisa merekod atau merekam database ya. Kemudian juga menegosiasikan harga secara online dan bisa custom per orang gitu ya, custom per orang. Nah itu sangat dimungkinkan. Kalau ada pertanyaan silakan langsung saya diinterupsi ya. Saya sekali lagi tidak baca chat ya. Kemudian juga uh, memahami harga ya, jadi lingkungan harga itu sekarang berubah secara dinamis juga karena perkembangan teknologi ya. Misalnya di situ ada sharing ekonomi ya, Anda lihat fenomena co-working space ya, ruang kerja bersama. Kemudian Anda pernah mendengar mungkin Grab Share gitu ya, di mana kita bisa berbagi sumber daya dengan uh, pihak yang lain gitu ya, dengan harga yang lebih murah gitu ya. Dan mungkin kalau kalau
share di masa COVID ini yang ngeri-ngeri sedap gitu ya. Anda mungkin takut tertular gitu ya. Coworking space juga begitu. Kemudian juga barter, bertukar harga dengan pihak yang lain. Nah, kalau barter ini ada dua syaratnya, yaitu yang pertama, yang dibarterkan itu harus cocok supply and demand-nya gitu ya. Jadi Anda mau barter pulpen, dia harus punya pulpen. Orang yang punya pulpen ingin barter kertas, Anda harus punya kertas gitu ya. Dan unit value-nya harus disepakati, berapa kertas yang ditukarkan dengan pulpen atau sebaliknya gitu ya. Nah, kemudian juga persewaan ini juga berkembang pesat ya, aplikasi-aplikasi untuk nyewa hotel, penginapan yang sekarang muncul sebagai pesaing dari hotel-hotel atau penginapan-penginapan dalam bentuk yang official gitu ya. Nah, itu berkembang berkat lingkungan teknologi yang tumbuh pesat gitu ya. Nah, kemudian dalam perusahaan itu melakukan pricing, dikatakan perusahaan kecil itu yang menetapkan bos, tapi kalau perusahaan besar itu adalah manajer unit produk atau manajer divisinya, misalnya divisi dari produk tertentu, divisi printer, divisi laptop. Ya. Kalau perusahaan kecil bos, artinya kalau perusahaan kecil itu memang dia lebih sering apa one man show gitu ya. Jadi dia semua dikerjakan sendiri, marketing, produksi dan sebagainya, tapi ada yang bantu dia. Nah, dalam melakukan pricing dikatakan kita harus memahami psikologi konsumen. Ini nanti kita bahas di slide berikutnya. Dan pendekatan tahap per tahap untuk menetapkan, mengubah, dan mengadaptasi harga. Ini nanti ada di slide berikutnya juga. Gitu. Oke. Nah, psikologi konsumen ya dan pricing. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama harga acuan, reference price. Jadi harga acuan itu harga yang jadi patokan konsumen ketika dia membeli produk. Ini bisa berarti dari pengetahuan atau pengalaman konsumen di masa lampau. Ya, misalnya kalau produknya adalah produk komoditas yang dia beli barang sehari-hari, dia pasti sudah hafal. Anda sehari-hari beli beras, bulan lalu, bulan sekarang beras itu berapa harganya. Anda akan tahu. Karena ada harga acuannya dari pengalaman di masa lampau. Tapi penjual juga bisa membuat suatu harga acuan sendiri. Caranya dengan cara apa? Dengan membentuk atau membuat harga acuan itu dikombinasikan biasanya dengan diskon ya, tapi masih disertakan harganya. Misalnya kalau Anda masuk supermarket atau toko baju, Anda akan lihat saya harga baju ini dulu 20.000 terus dicoret sekarang jadi 15.000, 25% off misalnya. Nah, itu harga acuannya. Harga acuan bisa dibentuk oleh penjual sepanjang penjual barang yang dibeli itu adalah bukan barang yang harganya cenderung stabil, modelnya sama. Nah, itu akan susah ya kalau dimainin, kecuali Anda jujur apa adanya gitu ya. Tapi kalau produk itu adalah produk yang kompleks, teknologinya terus berubah, modelnya terus berubah, lifestyle-nya terus berubah, harga acuan itu cenderung lebih mudah untuk dibentuk oleh penjual gitu ya. Misalnya baju, handphone, ya, itu cenderung harga acuannya mudah di setup oleh penjual ya. Tapi kalau produk sembako ya harga acuannya akan cenderung stabil dari waktu ke waktu, karena yang namanya beras itu kan ya enggak ada modelnya yang berganti-ganti terus kan. Harga acuannya ya dari pengetahuan konsumen di masa lalu. Kemudian juga price quality inference. Price quality inference ini adalah bahwa harga yang tinggi biasanya mencerminkan kualitas yang tinggi ya. Jadi misalnya parfum mewah gitu. Kenapa dia diberi harga mahal jauh di atas biaya produksinya? Karena untuk mencerminkan kualitas dan kemewahan dan luxury brands dari parfum itu gitu ya. Justru kalau harganya turun murah, orang bilang wah ini kualitasnya turun nih, jelek parfumnya gitu ya. Nah, kemudian juga price ending. Price ending ini memainkan angka terakhir dari nilai satuan harga kita. Misalnya 5.999, kenapa dia ditulis 599 bukan 6.000 misalnya? Karena secara psikologis orang akan membaca dari kiri ke kanan itu sebagai 5.000-an, bukan 6.000-an. Walaupun demikian, price ending ini tidak berlaku untuk semua produk.
produk yang membutuhkan daya kritikal dari konsumennya, baik individual maupun institusional, itu akan menyebabkan konsumen itu berpikir lebih kritis. Misalnya produk yang mahal, yang spesifikasinya kompleks, memerlukan komitmen pembayaran dalam jangka panjang, itu biasa price ending itu tidak terlalu berlaku gitu ya. Nah, gitu. Oke, ya kalau ada pertanyaan silakan ya. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Kemudian harga acuan, ya harga acuan itu bisa dibentuk dari beberapa hal. Yang pertama fair price, ya harga yang dirasakan oleh konsumen itu fair. Harga ini seharusnya berapa nih produknya gitu ya, biaya produksinya berapa gitu ya. Harga tipikal ini harga yang biasa dia beli, harga yang terakhir dibeli oleh konsumen, dan ada harga batas atas dan harga batas bawah. Ya, kalau harga batas atas di atas itu konsumennya nggak mau beli karena dipandang diferensiasi yang dibuat sudah tidak worth it dengan harganya terlalu mahal. Tapi di bawah harga batas bawah, yang jual nggak mau jualan karena di bawah HPP atau harga pokok produksi, sehingga dia akan jual rugi gitu ya. Nah, kemudian juga ada harga historical, harga di masa lampau dari pesaing. Nah, itu menjadi perbandingan juga gitu ya. Kemudian di masa depan harganya akan seperti apa. Misalnya kalau saat ini kan Anda lihat harga minyak mentah dunia itu jatuh sangat dalam gitu ya. Bahkan sempat mencapai harga negatif. Nah, ke depan selama COVID ini terus merajalela gitu ya, kita bisa mengekspektasikan bahwa harga minyak ini tetap akan rendah gitu ya, karena di demand minyak akan berkurang karena semua perjalanan terhenti gitu ya. Kemudian harga diskon ya, orang Indonesia ini biasanya suka diskon secara psikologis juga, sehingga banyak produk atau jasa yang dijual dengan menggunakan trik diskon ya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan untuk menetapkan harga. Kita akan langsung masuk saja ke tahap-tahapnya. Tahap pertama dalam penetapan harga adalah menetapkan objektif atau tujuan dari harga itu kita buat. Ya, misalnya survival, memaksimumkan profit, atau memaksimumkan pangsa pasar. Pangsa pasar itu bagian dari pasar yang kita kuasai. Kalau kita memaksimumkan pangsa pasar, biasanya kita menetapkan harga penetrasi yang lebih rendah supaya kita bisa grab atau mendapatkan konsumen itu lebih banyak. Kemudian bisa tujuannya adalah market skimming. Market skimming itu menetapkan harga tinggi di awal, tapi kemudian ketika teknologi baru muncul, model baru muncul, harganya akan turun dari produk yang lama itu. Nah, itu skimming gitu ya. Kemudian product quality leadership, jadi harga dengan mengedepankan kualitas ya, walaupun mungkin harganya sedikit lebih tinggi atau tujuan yang lain. Nah, ini salah apa objektif kita. Misalnya kalau di masa COVID saat ini, tujuan perusahaan itu lebih cenderung pada survival. Yang penting ada penjualan, yang penting ada cash flow, yang penting ada arus kas mengalir gitu ya. Yang penting dapat duit gitu. Nah, tahap kedua menentukan demand. Nah, demand atau permintaan pasar ini penting karena sebagus apapun produknya, kalau demand-nya tidak ada, berarti kita tidak akan mendapatkan penjualan, gitu ya. Akan menjadi percuma produk itu dibuat. Nah, di situ kita bisa melihat komponen-komponennya terdiri atas sensitivitas harga, seberapa sensitif konsumen itu, gitu ya. Kalau dia sensitif, ya dia akan cari harga paling murah, gitu ya. Terutama untuk produk yang sifatnya komoditas yang dipandang oleh konsumen itu fungsi, fitur, atribut maupun merek itu sama saja gitu ya. Dan kemudian kita memperkirakan kurva permintaannya, nanti kita lihat pada slide berikutnya, dan di situ ada elastisitas permintaan. Intinya kalau dia makin elastis harganya itu, elastisitas harga terhadap permintaan. Harganya itu makin elastis kalau perubahan harga sedikit saja akan menyebabkan banyak perubahan demand. Sebaliknya, dia menjadi tidak elastis kalau perubahan harga yang cukup banyak justru tidak banyak berubah demand-nya. Ya, misalnya
harga bahan bakar itu mau naik atau turun, orang akan tetap pakai mobil dalam kondisi normal, dia akan menjadi tidak elastis gitu ya. Tapi kalau masa sekarang ini ya harus dilihat lagi karena semua konsumsi bahan bakar turun drastis gitu. Nah, ini adalah elastis dan tidak elastis dari sisi permintaannya ya. Jadi Anda lihat tidak elastis itu apa? Harganya naik akan menyebabkan permintaan yang diminta itu tidak banyak bergerak, tidak banyak turun ya. Jadi harganya mau naik berapa aja, demand-nya bergeser sedikit. Ya mungkin turun tapi tidak bergeser banyak. Sebaliknya dia elastis, kalau harganya berubah, naik atau turun, demand-nya akan ikut berubah lebih banyak lagi. Itu namanya elastis ya. Nah, jadi kalau misalnya harganya naik, demand-nya akan langsung anjlok gitu ya, dari 150 menjadi 50. Nah, kemudian kita juga memperkirakan biaya, karena biaya ini atau harga pokok produksi. Menetapkan dasar, kita menetapkan harga. Pada dasarnya kita tidak bisa menjual dengan harga di atas HPP, dengan harga di bawah HPP, karena berarti kita kan jual rugi gitu ya. Nah, di sini kemudian ada faktor yang disebut sebagai accumulated production, ya, akumulasi produksi. Makin banyak kita berproduksi, itu akan membentuk kurva belajar. Maksudnya begini, kalau Anda lihat di sini ada 3 perusahaan. Si perusahaan ketiga ini punya jumlah produksi yang paling besar. Nah, jumlah produksinya paling besar, Anda lihat secara cost dia paling rendah. Sebaliknya perusahaan B yang produksinya paling sedikit, secara cost akan makin tinggi. Kenapa? Karena secara teori di dalam produksi itu ada 2 komponen biaya, yaitu biaya tetap, fixed cost, dan biaya variabel atau variable cost. Nah, kalau fixed cost atau biaya tetap itu akan terbagi ke lebih banyak unit gitu ya, fixed cost-nya itu. Jadi bisa menyebabkan HPP total Anda akan menjadi lebih rendah ya. Sehingga perusahaan ketiga ini dia akan menang secara HPP, dia bisa perang harga menang, atau kalau dia jual harga yang sama dengan perusahaan B dan A misalnya, dia akan bisa dapat cuan atau profit lebih tinggi. Tentu ada batasnya ya, harga itu bisa berkurang kalau kita menambah produksi. Batasnya apa? Ketika kapasitas produksi kita itu sudah penuh. Nah, kalau kapasitas produksinya sudah penuh, berarti kita harus tambah pabrik baru, tambah gudang baru, tambah mesin baru, yang berarti fixed cost baru akan muncul, sehingga cost per unitnya akan kembali naik, gitu ya. Ada pertanyaan. Nah, kemudian di dalam tahap berikutnya adalah menganalisis harga pesaing, ya. Perusahaan harus memperhatikan harga pesaing, biaya pesaing, HPP pesaing, dan mempertimbangkan juga reaksi dari pesaing. Apakah pesaingnya itu tergolong lambat bereaksi atau cenderung melakukan retaliasi atau pembalasannya lebih ganas kalau diserang. Nah, kita harus perhatikan. Karena pada dasarnya kita bersaing tidak di ruang hampa. Berusaha berbisnis tidak di ruang hampa, tapi ada pesaing. Ya. Nah, tahap berikutnya, tahap 5 adalah menentukan metode pricing-nya. Gitu. Ada beberapa komponen yang perlu Anda ketahui di situ, bahwa cost sama dengan price floor. Maksudnya apa? Bahwa biaya itu adalah batas harga terendah. HPP, harga pokok produksi, biaya produksi Anda adalah batas harga terendah. Anda tidak bisa menjual di bawah itu. Kalau tidak, Anda rugi jualannya. Gitu ya. Kalau promotion dengan menggunakan budget promosi mungkin bisa, tapi kan itu tidak sustainable, cuma sementara waktu. Ya. Kemudian harga pesaing itu juga menjadi pusat orientasinya kita. Ya tadi saya bilang kita tidak bersaing di ruang hampa, kecuali Anda monopoli, gitu ya, atau oligopoli. Oligopoli pun ada pesaingnya walaupun sedikit, tapi dia bisa ngatur pasar dengan market power yang dia miliki, gitu ya. Kemudian juga seberapa diferensiasi produk Anda itu di mata konsumen memiliki value, itu akan menjadi batas atas dari harga Anda. Nah, di atas itu mungkin value yang Anda
create dengan menggunakan cost yang tinggi tidak lagi worth it atau bernilai bagi konsumen untuk dibeli gitu ya. Nah, ini beberapa metode pricing ya. Slide-slide ke depan juga menunjukkan metode-metode yang lain gitu. Yaitu ada markup pricing ya. Jadi kita menambahkan markup standar terhadap biaya produksi ya, yaitu unit cost-nya dibagi dengan 1 dikurangi berapa imbal keuntungan yang kita inginkan. Misalnya 10%, berarti 1 dikurang 0,1. Ya, atasnya ini adalah HPP, biaya produksinya. Nah, ini adalah break even point atau BEP. Break even point terjadi ketika total revenue sama dengan total cost alias impasse gitu ya. Nah, di sini Anda lihat ada fixed cost. Fixed cost-nya tetap ya, karena dia merupakan biaya tetap, tidak berubah, tidak tergantung pada kuantiti yang diproduksi. Nah, sorry. Di bawah BEP ini ya Anda lihat bahwa total revenue-nya akan lebih kecil daripada total cost, sehingga kalau dia produksinya di bawah titik BEP, dia akan rugi. Tapi setelah titik BEP ini, total revenue-nya akan lebih tinggi daripada total cost, sehingga dengan kuantiti melewati kuantiti BEP, Anda produksi bisa mulai cuan, bisa mulai untung, gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu. Nah, kemudian ada juga perceived value pricing. Ini dikatakan apa? Metode penetapan harga berdasarkan persepsi value dari produk kita itu di mata konsumen. Ya, berdasarkan image produk kita, berdasarkan saluran distribusi kita, garansi kita, support customer, atau atribut lain seperti reputasi, brand, dan sebagainya. Contoh, kalau Anda jualan parfum, parfum yang dijual di pasar tradisional tentu tidak bisa mahal kalau dibandingkan dengan parfum mewah yang dijual di saluran distribusi yang eksklusif, di mall-mall yang mahal. Nah, itu akan menentukan persepsi value produk Anda di mata konsumen. Saluran distribusi itu akan matters, akan penting di situ. Oke? Nah, metode pricing selanjutnya adalah value pricing. Value pricing itu memberikan harga yang worth it sesuai value yang diberikan dari benefit atribut produk kita. Belum tentu yang paling murah, ya, tapi sesuai dengan value-nya. Ya, worth it dengan value benefit yang diberikan, atribut dan atribut-atribut produk yang diberikan. Nah, kemudian ada konsep lain yaitu ADLP dan high low pricing. ADLP itu everyday low price, ya. Everyday low price itu jadi suatu toko menetapkan men-set up harga yang cenderung lebih murah daripada toko yang lain. Dan itu setiap hari dan berlangsung nyaris tanpa promosi. Jadi pada dasarnya harga biasa pun dia sudah lebih murah. Nah, lawannya adalah high low pricing. High low pricing ini seperti promosi Jumat Sabtu Minggu di supermarket, minimarket, hipermarket. Kalau dia dipromosikan, dia akan menjadi low pricing, lebih rendah daripada ADLP. Tapi kalau harga normal, dia akan menjadi lebih tinggi daripada ADLP. Itu yang Anda lihat di minimarket, supermarket ya. Nah, itu high low pricing. Kemudian ada going rate pricing. Going rate pricing ini pada dasarnya kita menjadi price follower gitu ya. Harga pesaing itu yang kita ikuti. Jadi kita bukan menjadi price setternya. Kita ngikut harga pesaing. Tentu kita akan bisa mengikuti harga pesaing itu kalau struktur biaya kita memang mampu mengimbangi kompetitor. Kalau tidak, kalau misalnya HPP kita lebih tinggi, ya kita tidak akan bisa mengikuti harga pesaing. Ya. Nah, baru kemudian kita menetapkan harga final. Harga final ini juga kita harus menimbang-nimbang, ada faktor-faktor lain, di sini ada 4 ya. Yang pertama adalah dampak terhadap aktivitas pemasaran yang lain. Misalnya, apakah harga yang kita tetapkan pada satu produk akan berimbas, misalnya mengkanibalisasi penjualan pada produk kita yang lain, atau mematikan lini produk kita yang lain. Kemudian terhadap kebijakan harga yang diberlakukan oleh perusahaan secara umum. Misalnya, apakah diskonnya tidak terlalu berlebihan dibandingkan pricing policy yang digariskan oleh perusahaan. Ya.
Kemudian juga gain and risk sharing pricing. Gain and risk sharing pricing ini biasanya untuk produk-produk yang berharga mahal, di mana konsumen akan menjadi enggan atau reluctant untuk membeli produk kita kalau apa itu risikonya dianggap tinggi. Nah, maka kita bisa menyerap sebagian risiko itu misalnya dengan memberikan garansi, dengan memberikan asuransi, atau jaminan sehingga konsumen akan bersedia membeli produk kita tersebut. Ya. Kemudian juga dampak dari harga yang kita berikan terhadap pihak lain. Misalnya, kita punya distributor, punya agen, punya toko. Nah, kita harus melihat agen, distributor, toko kita itu kalau misalnya harga kita memberikan profit margin yang sangat tipis, ya mungkin dia tidak mau membawa atau menjual produk kita karena keuntungannya akan jadi sangat tipis dan sebagai gantinya dia memilih membeli produk yang lain gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa mengadaptasi harga ya. Jadi mengadaptasi harga itu dengan melakukan antara lain harga promosi. Nah, ini bentuk-bentuknya ya. Yang pertama loss leader pricing. Jadi menetapkan harga yang lebih murah dari pesaing. Sekali lagi bisa ini kalau apa? Struktur biaya Anda lebih rendah dari pesaing. Kalau enggak jangan macam-macam. Anda akan membangunkan macan tidur yang justru dia pada akhirnya akan menghantam Anda dengan harga yang lebih murah karena dari sisi struktur biaya dia lebih menang daripada Anda gitu ya. Kemudian harga pada saat special event, harga pada saat event tertentu gitu ya. Selama pameran harganya diskon gitu ya. Kemudian juga harga untuk konsumen khusus, misalnya konsumen loyal ya, yang sudah pernah beli dapat tambahan diskon lagi gitu ya. Kemudian cash rebates ya, diskon, cashback. Kemudian juga dalam bentuk low interest financing, dalam bentuk bunga murah gitu ya. Jadi kita bisa bekerja sama dengan bank atau institusi keuangan yang lain, kemudian meminjamkan apa itu memberikan cicilan kepada konsumen dengan biaya yang rendah. Ini produk perumahan banyak seperti ini. Jadi dikasih iming-iming bunga yang rendah untuk 1 tahun pertama, baru setelah tahun kedua bunganya floating, mengambang ikut harga pasar. Nah itu ada kerjasama biasanya antara developer dengan banknya gitu ya. Kemudian juga memberikan cicilan yang lebih panjang dengan kemudian memberikan garansi yang lebih lama gitu ya. Dan atau dengan memberikan diskon yang sifatnya psikologis. Orang Indonesia tuh suka diskon. Jadi banyak produk dan jasa yang dijual di Indonesia itu dengan menggunakan diskon gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Nah, ini slide. Oke, lanjut ya. Nah, ini slide yang terakhir ya. Dan kita juga kadang perlu memangkas harga. Kita memangkas harga kalau apa? Kalau kapasitas pabrik kita itu berlebih, ya. Jadi kapasitas pabriknya berlebih, ya kita mungkin perlu untuk memangkas harga. Kenapa? Karena kalau kapasitas pabrik kita berlebih, ya hasil produksi kita yang berlebih itu kan harus diserap pasar. Supaya cepat diserap pasar, ya harganya diturunin, gitu ya. Atau ingin mendominasi pasar, menambah penguasaan pasar atau pangsa pasar kita di market, gitu ya. Kemudian ini adalah jebakan ketika kita memangkas harga. Kalau dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya seperti pada saat masa COVID ini, kita harus memberikan konsesi harga, memberikan harga yang lebih murah, atau karena produk kita mengandung cacat atau ada kelemahan dalam proses penjualannya, pengirimannya terlambat dan sebagainya, kita memberikan konsesi harga. Ya, atau produk kita ini kualitasnya rendah. Kalau kualitasnya rendah, jelas dia akan bermain dari sisi harga yang lebih murah. Atau pangsa pasar yang kita kuasai itu sifatnya rapuh atau fragile. Artinya apa? Konsumen membeli produk kita karena produk kita lebih murah, karena kita menawarkan diskon, karena kita diskonnya lebih banyak. Kalau lain kali semua itu hilang, konsumen akan lari kepada pihak yang lain, kepada kompetitor kita. Sehingga pangsa pasar yang kita kuasai itu sebenarnya semu gitu ya. Kita punya pelanggan, tapi pelanggan kita datang karena harga kita murah. Kalau nggak murah lagi lari dia gitu ya.
Nah, kemudian juga shallow pocket. Shallow pocket ini karena kekuatan arus kas atau cash flow perusahaan itu lemah. Nah, kalau cash flow perusahaan itu lemah, tentu dia perlu untuk secepat-cepatnya produk atau jasa itu bisa terjual. Betul kan? Ya, supaya barangnya itu cepat terkonversi atau berubah menjadi duit. Gitu. Nah, itu shallow pockets. Kemudian yang terakhir adalah price war, perang harga. Perang harga ini pada dasarnya adalah tindakan saling retaliasi, saling berbalas antar pemain yang berada dalam satu industri untuk saling menurunkan harga balas berbalas. Secara keseluruhan, dampak bagi industri atas price war ini tidak akan bagus karena akan memukul profit margin dari keseluruhan pemain di dalam industri yang melakukan price war tersebut. Jadi semua pemain di dalam industri itu akan menderita turun margin atau profitnya. Ya, sehingga price war ini tidak akan terlalu bagus. Ya, halo, tolong di silent dulu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Bukan boncis mau taruhkan telur. PN itu boncis. Oke, siapa yang ngomong? Saya salah. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Tidak, Pak. Oke. Tidak ada, Pak. Oke. Ya. Ya, slide kita sudah selesai. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliahnya sampai di sini. Selamat siang, jaga diri baik-baik, sehat selalu untuk kalian semua. Thank you. Iya, Pak. Makasih. Mana, Pak? Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, thank you. Makasih. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Selamat siang. Pak, presensinya gimana, Pak? Atau ini udah tercatat gitu? Nanti harusnya sih sudah, tapi saya tidak memberikan itu ya. Harusnya sudah. Oke. Gitu aja. Ada lagi? Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, makasih, Pak. Ya, makasih, Pak. Oke, thank you.